Halo, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Wiguna, konsultan teknis dari PT Logos Teknologi Utama. Di video kali ini, saya ingin memberikan info, terutama untuk pengguna lisensi Microsoft 365 Business Basic yang Office 365-nya itu menggunakan versi web apps ya, dan juga mobile device ya. Berbeda dengan lisensi bisnis standar, kemudian bisnis premium, ataupun yang Microsoft 365 Apps for Business gitu yang bisa diinstal di desktop. Tapi itu nggak perlu khawatir ya, karena kita memiliki solusi untuk penggunaan di desktop ya, meskipun itu browser client ya, namanya PWA, Progressive Web Apps ya. Jadi sebenarnya kita hanya butuh browser ya, entah itu Google Chrome atau Microsoft Edge, untuk kita install PWA terhadap aplikasi web Office 365 gitu ya. Oke, langsung saja ya. Di sini saya menggunakan Microsoft Edge ya. Ya karena ini adalah Microsoft ya, jadi saya pakai Microsoft Edge. Mungkin di next time saya akan berikan tutorial di Google Chrome, tapi saya kira itu sama ya untuk settingannya, mirip-mirip lah gitu ya mengenai PWA. Mungkin Anda bisa self-paced atau riset sendiri bagaimana cara PWA di Google Chrome gitu ya. Nah, di sini saya menggunakan Microsoft Edge versi terbaru, latest version ya, version 1.06 ya. Ini minta di restart ya. Oke. Karena saya udah baru update tadinya. Kemudian kalau untuk Anda ingin mengenai Progressive Web, Anda bisa cari ya di sini linknya di learnmicrosoft.com Chromium, atau kalau Anda menggunakan query search di Google atau Bing search, ya klik saja PWA gitu, Overview of Progressive Web Apps Microsoft Learn gitu ya. Nanti di sini Anda bisa cari tahu apa itu PWA gitu dan karakteristiknya, serta bagaimana IDE-nya, integration-nya gitu di Microsoft Edge. Seperti itu. Oke, langsung saja ya. Jadi katakanlah saat ini saya hanya memiliki lisensi Business Basic dan saya ingin menggunakan versi desktop gitu ya, tapi saya eh, nggak bisa gitu. Jadi caranya adalah kita ke office.com dulu ya. Kalau nggak salah Office 365 365 apps itu terdiri dari Microsoft Word, Excel, PowerPoint ya gitu ya. Tapi sayangnya kalau untuk yang Business Basic ini nggak ada publisher ataupun akses ya, Microsoft Access gitu. Oke, oh ya sama Outlook ya, Outlook ada. Caranya cukup mudah ya. Pertama misalkan Outlook dulu ya, Outlook dulu, tuh. Oke, loading. Dia minta sign in. Ya, oke. Oh ya, sebelum masuk ke dashboardoffice.com biasanya kita diberikan opsi, bukan opsi sih, di, eh, di- diwajibkan untuk memberikan akun user dan juga password ya. Ya. Jadi itu dulu baru kita ke dashboard. Nah, ini kan sudah masuk ke dashboard Outlook ya, dan kita jadikan dia bisa diakses di desktop ya. Tuh. Oke, caranya cukup mudah ya. Di sini kita nih ada apa nih? Logo apa? Apps available install Outlook. Nah, ini kalau Anda menggunakan Microsoft Edge, nah di sini kalau ada icon seperti ini ya di mouse saya, app available install Outlook. Ini bisa diklik ya, atau kita ke setting and more ya. Kemudian di sini ada tulisan apps. Kemudian ini ada tulisan install Outlook PWA ya. Kita klik aja gitu. Kemudian kita klik install. Sip, di sini saya ingin setting itu ada di shortcut desktop aja ya. Kita klik allow. Oke. Di sini Outlook ya. Coba kalau kita close ya. Kita close dulu IPWA Outlook-nya. Kemudian kita balik. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kalau kita sudah menginstal Outlook PWA. Ini beda dengan Outlook desktop client ya. Eh, tapi kalau untuk PWA ini tampilannya mirip-mirip seperti web apps ya. Sama seperti kita buka office.com. Ya seperti ini.
dan tentunya ini cukup familiar dengan web. Coba kalau kita offline kan ya, misal ya aku close ini terus aku offline kan, aku matiin dulu internetnya, kemudian kita klik lagi, apakah bisa diakses? Oke, dia looping. Coba aku close lagi, kemudian aku klik lagi ya. Apakah dia bisa digunakan saat offline ya? Kondisi sekarang airplane mode ya, tidak ada akses internet. Oke, fix ya. Berarti untuk menggunakan PWA ini kita butuh koneksi internet ya. Jadi kalau nggak ada internetnya dia error gitu. Oke, ini Outlook ya. Kita beralih ke Office 365 lainnya. Oke, bisa nyalakan lagi internetnya ya. Kita close saja. Selanjutnya adalah Excel ya. Excel. Kita klik dulu Excelnya. Kemudian coba di sini misalkan aku klik satu workbook. Apakah di sini ada install apps seperti Outlook kah? Ya, kita cek dulu. Oke. Oke, ini kita lakukan dengan cara yang sama ya. Kita ke setting more, kemudian apps, kemudian kita install di site as an app. Oke, nah ini sepertinya nggak semuanya ya, ini tergantung dari apa sih filenya gitu ya. Kalau kita langsung ke sini, bisa nggak ya? Coba kalau misalkan kita belum ngeklik satu file ya, coba kita klik dulu. Yes. Oke, berarti kita emang harus satu file ya gitu. Ya, jadi berbeda dengan yang desktop ya, bisa kita pilih file dengan kehendak kita atau kebutuhan kita. Nah, kalau untuk PWA ini kita harus selektif memilih satu file yang kita edit dan kita jadikan PWA gitu. Jadi langsung diedit di desktop. Oke, katakanlah ini book 1 XLSX ya. Kemudian kita install. Oke, kita tunggu loadingnya. Sip, aku mau file ini bisa aku edit ya. Katakanlah ini file yang sangat penting dan setiap hari akan aku kerjakan. Jadi aku create desktop shortcut aja, kemudian kita ke allow ya. Di sini ya, PWA-nya. Coba kalau kita ke desktop, nah seperti ini. Ya kalau aku close di sini ya. Jadi kalau misalkan kita nggak punya Excel desktop, kita klik ini aja dengan koneksi internet, kita sudah bisa edit langsung di desktop ya. Seperti itu, jadi nggak usah lagi ke browser, karena PWA ini udah memberikan kita alternatif lain mengakses mirip-mirip lah seperti desktop gitu ya. Seperti itu. Dan pastikan koneksi internet Anda juga stabil gitu ya. Gitu. Saya kira sih sekarang WiFi udah stabil ya, udah hampir 5G gitu atau 4G. Seperti itu. Oke, mungkin kita sekali lagi explore ya di Office Head. Mungkin katakanlah seperti apa ya? Coba kita lihat dulu. Office PowerPoint ya. Kalau PowerPoint, oke, PowerPoint. Kalau Word itu bisa biasanya di office.com. Coba kita ke PowerPoint. Terus PowerPoint di sini apakah bisa langsung?
Lalu kita klik setting and more apps. Oke, ini open in office ya. Kadang saya juga penasaran sih Pak, Bapak Ibu. Oke, sip. Oh, jadi seperti ini ya. Dia nge-refer ke office.com PWA yang telah saya buat sebelumnya nih. Gitu ya. Coba kalau misalkan di sini aku klik. Terus aku sini klik. Oke. Jadi dia langsung ya. Langsung di PWA Office ya. Jadi sebelum saya buat video ini, saya membuat office.com dashboard PWA ya. Jadi tampilannya kurang lebih seperti ini ya kalau Bapak Ibu lihat ya. Di sini ini khusus untuk office.com aja, jadi bukan Excel, Word atau Outlook ya. Cuma tadi saya agak penasaran aja di sini antara PowerPoint, Word sama Outlook. Kalau Outlook kan tadi dia kayak nge-refer ke browser gitu kan. Makanya tadi kita buat PWA versi web gitu. Nah, kalau Excel juga sini sama Excel bisa ya. Kemudian kita klik. Nah, dia akan nge-refer ke browser lagi gitu. Jadi memang ada beberapa yang bisa di dashboard utama ya di pwaoffice.com atau dengan kita buat PWA masing-masing itu. Seperti itu ya. Jadi gitu. Jadi sebenarnya masih banyak yang bisa kita explore ya, tapi karena berhubung video ini dibuat tidak terlalu panjang atau tidak terlalu pendek, jadi Bapak dan Ibu bisa explore ya. Tapi intinya sama aja ya. Intinya adalah Bapak Ibu buka dulu office.com gitu ya. Kemudian nanti dari office.com di browser di Microsoft Edge ya. Nanti kita klik setting and more, kemudian bagian menu apps. Nah, di sini bisa ada install the site as an app gitu, seperti itu. Sebenarnya ini bisa juga diterapkan di semua cloud service-nya Microsoft 365 ya. Jadi kita nggak repot-repot lagi ke browser ya. Cuma ada beberapa juga yang bisa diinstal di desktop ya. Kayak seperti Power Automate itu bisa. Kemudian juga Power Apps ada ya, dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sharing mengenai ide dan juga knowledge Microsoft 365, khususnya untuk pengguna Microsoft 365 Business Basic. Untuk explore sendirinya, ya Bapak dan Ibu bisa saya sarankan untuk mencoba-coba gitu ya, karena memang uh, kita nggak akan tahu sebelum kita coba gitu. Oke, terima kasih atas telah menonton video ini. Selamat pagi, bye.